Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi, salam bahagia. Salam bahagia. Bapak, seperti yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa pada hari ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan universal. Sebelumnya, mohon izin silakan Bapak memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Titiang adalah Kepala SMP Negeri Satu Negara, nama Titiang I Ketut Tastre. Seperti ini kan? Terima kasih Bapak. Baik Bapak, kita langsung saja ke pertanyaan atau permasalahan terkait hal yang saya sampaikan tadi. Yang pertama Bapak, selama Bapak menjadi seorang pemimpin atau kepala sekolah, tentu Bapak pernah menemukan atau menghadapi berbagai kasus. Bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bapak? Iya, terima kasih bahwa kami sebagai pemimpin dalam sebuah institusi, khususnya SMP Negeri Satu Negara, tentu banyak permasalahan-permasalahan ataupun kasus-kasus yang memang terjadi yang kita alami. Namun dalam memilah-milah kasus itu, tentu kita berpikir bahwa yang mana bagian kasus yang semuanya sama-sama baik, kemudian mana kasus yang barangkali kurang baik. Jadi kita berpikir yang mana sebuah dilema etika, yang mana sebuah bujukan moral. Sehingga dalam mengambil sebuah keputusan, kita mengidentifikasi dulu tentang kasus-kasus itu terlebih dahulu, baru nanti kita mengambil keputusan yang bijak. Baik Bapak. Mengenai pertanyaan yang kedua, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya, baik. Dalam hal itu tentu saja kita sampaikan dalam mengambil sebuah keputusan, semua hal itu kan suatu yang memang katakanlah harus diadaptasi. Jadi ada masalah ini, lalu untuk pengambilan keputusan kita harus melakukan sebuah skala prioritas. Jadi dari identifikasi yang ada, itu kita mengambil skala prioritas yang mana yang lebih urgen, yang mana yang mungkin bisa dibelakangkan, sehingga kita kembali mengambil untuk hal yang paling urgen dulu. Jadi intinya adalah kita menentukan skala prioritas dalam mengambil keputusan. Iya Bapak. Berarti dalam mengambil keputusan kita harus menentukan skala prioritasnya, Pak. Iya. Pertanyaan yang ketiga Bapak. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan, Bapak? Nah, baik. Prosedur yang kita lakukan karena di SMP Negeri Satu Negara ini kita mempunyai moto kolase. Koordinasi, kolaborasi, sinergi untuk sebuah edukasi. Jadi dengan pemangku kepentingan, jika memang itu permasalahan yang ada di dalam satuan pendidikan, itu kita mengkoordinasikan kepada komite, kepada pengawas pembina SMP Negeri Satu Negara, kepada wakil kepala sekolah, kepada guru-guru. Kita membangun sebuah sinergi dalam mengambil keputusan melalui koordinasi dan kolaborasi. Sehingga itulah tahapan yang kita gunakan untuk mengambil keputusan. Jadi ada langkah-langkahnya, yakni dengan kolaborasi, koordinasi untuk mengambil sebuah keputusan itu. Baik Bapak, berarti dalam pengambilan keputusan harus ada kolase Pak, sesuai dengan moto kita, yaitu kolaborasi, koordinasi, sinergi untuk edukasi. Iya, betul. Bapak. Untuk soal yang keempat Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika?
Yang bagian efektif setelah kita mungkin ada kasus-kasus dilema etika, tentu kita memberikan ruang kepada yang tadi, kepada wakil kepala sekolah untuk memberikan masukan. Jadi ada masalah, berikan masukan alternatif yang terbaik yang digunakan untuk memutuskan satu masalah itu, itulah yang kami anggap sebagai sesuatu yang efektif. Jadi masukan dari teman-teman, dari guru yang merupakan penuntasan atau penyelesaian dari permasalahan itu yang tentu kami putuskan. Jadi dengan konsep Kolaso tadi, kami juga tetap memfilter apa yang disampaikan oleh teman-teman, oleh Wakasek, sehingga dari itu kita baru mengambil satu keputusan. Seperti itu. Benar sekali Pak, dari pentingnya pentingnya masukan-masukan dari Wakasek dan pihak-pihak terkait. Yang nomor 5 Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam berkaitan dengan tantangan itu memang tentu cukup banyak, karena kasus-kasus dilema etika itu kan sebuah kasus-kasus yang semuanya sama-sama baik gitu. Tinggal kita memfilter saja yang mana yang lebih urgen, yang mana lebih prioritas, itu yang kita dahulukan. Mungkin yang baik yang lainnya kita akan laksanakan berikutnya, seperti itu. Oke, berarti memfilter masalah-masalah yang mana yang darurat, mana yang tidak Bapak nggih? Iya, betul. Baik, selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan? Iya, baik. Jika ada permasalahan itu, memang kita tidak secara berkala. Jika memang bisa dituntaskan lebih cepat, tentu akan lebih baik. Jadi jika ada permasalahan, cepat kami berkoordinasi sehingga penuntasannya lebih cepat. Jadi tidak menunggu besok lagi 2 hari. Jika memang hari ini ada satu hal yang memang perlu dikomunikasikan, jadi kita langsung komunikasikan, kita koordinasikan sehingga kita bisa mengambil keputusan lebih cepat. Seperti itu. Berarti tidak ada jadwal tertentu Pak. Berarti harus benar-benar kita selesaikan sesuai dengan kasusnya. Baik Bapak, selanjutnya pertanyaan ke-7, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ya, tentu hal-hal yang dapat mendukung penyelesaian kasus-kasus dilema etika, karena kita kan berbasis data. Jadi PBD, perencanaan berbasis data. Kita menyelesaikan, menuntaskan permasalahan-permasalahan yang memang seperti yang disampaikan tadi, itu melihat data-data yang ada. Dengan melihat data-data yang ada, kita koordinasikan dengan wakil kepala sekolah, maka dengan membandingkan data yang ada dengan masukan itu, kita tuntaskan secepatnya. Seperti itu. Iya Bapak. Selanjutnya pertanyaan terakhir Bapak nggih. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika? Prinsipnya ya, dalam sebuah pengambilan sebuah keputusan itu tentu terlebih dahulu kita melihat tentang permasalahan itu. Jadi mengidentifikasi tentang permasalahan itu, jika memang ada akar masalahnya apa. Kemudian kita refleksi dan juga nantinya kita benahi. Konsep jadi IRD ini ya, identifikasi, refleksi, IRB, identifikasi, refleksi, dan benahi. Ini yang melandasi kita dalam menyelesaikan satu permasalahan yang memang kita hadapi di satuan pendidikan. Dengan harapan bahwa
penyelesaian keputusan yang kita ambil itu adalah sesuai dengan harapan kita bersama, sehingga dasarnya adalah mengidentifikasi sesuai dengan akar permasalahan yang ada. Demikian. Nggih. Baik Bapak, terima kasih Bapak nggih. Niki dapat yang simpulkan Bapak nggih. Jadi dalam proses pengambilan keputusan ini terkait dengan masalah dilema etika atau bujukan moral ini, Bapak awalnya itu mengidentifikasi terlebih dahulu dengan menerapkan IRB Bapak nggih. Iya. Identifikasi, kemudian refleksi dan benahi. Di mana dalam hal ini pada sebuah kasus kita cari tahu dulu akar permasalahannya seperti apa. Baru kita bisa mengambil sebuah keputusan, di mana dalam hal ini juga adanya terkait pihak-pihak tertentu gitu ya, masukan-masukan dari Wakasek, kemudian guru, wali kelas maupun guru BK dan stakeholder lainnya. Kenten Pak nggih. Iya. Nggih. Iya. Terima kasih Bapak atas waktunya. Demikian Bapak nggih untuk wawancara kali ini. Mohon maaf Bapak jika dalam proses wawancara ini ada kesalahan dari apa yang telah saya sampaikan juga. Nggih Bapak nggih. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup dengan Parama Santi. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Om Swastiastu. Selamat pagi, salam bahagia. Bapak, sebelumnya terima kasih atas waktu yang Anda berikan. Seperti yang saya sampaikan kemarin, Bapak ini pada hari ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelumnya, silakan Bapak perkenalkan diri terlebih dahulu, Bapak. Baik, nama saya Ida Bagus Komang Sulu Putra. Saya Kepala SMP Negeri 5 Nekado. Terima kasih Bapak. Baik Bapak, kita langsung saja ke pertanyaan atau permasalahan terkait hal yang saya sampaikan tadi. Yang pertama, yang ingin saya tanyakan Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ketika kita melihat satu kasus, itu pertama yang kita lihat itu adalah apakah kasus tersebut punya konflik dengan nilai-nilai moral tertentu. Ya, misalnya nilai-nilai moral yang kita sepakati bersama dalam tatanan di sekolah ini. Itu yang paling penting. Untuk mengidentifikasi apakah kasus itu termasuk dalam bujukan moral ataukah hanya kasus-kasus yang biasa saja. Tentunya harus kita bandingkan dengan nilai-nilai moral yang terlibat di dalam. Pertanyaan selanjutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Keputusan yang sulit sebenarnya kalau memang itu sama-sama benar dan sama-sama mengandung dua nilai kebajikan. Itu ya biasanya kita harus, atau saya selaku kepala sekolah itu pasti mengidentifikasi dulu masalah yang ada, mengidentifikasi untuk mengambil suatu keputusan. Kemudian itu kita harus mengumpulkan dulu informasi dari masalah itu yang terkait dengan data, informasi terkait dengan keadaan, mungkin tentang lingkungan siswanya, keadaan siswa, lingkungan baik itu di keluarga maupun di dalam lingkungan sosialnya. Kemudian kita juga harus mengidentifikasi nilai-nilai dan kebijakan-kebijakan yang harus diambil. Nilai-nilai yang mungkin akan berdampak kepada, misalnya masalah itu terhadap siswa, berdampak langsung kepada siswa ataukah berdampak kepada seluruh siswa. Jadi dalam pengambilan keputusan itu yang terpenting adalah bagaimana dampaknya nanti yang dialami oleh individu itu atau oleh
di luar dari siswa. Tentu ada teman-temannya yang lebih banyak mungkin yang yang mengalami dampaknya, karena siswa itu tentu punya banyak teman. Kemudian setelah itu mungkin apa konsekuensinya tadi dipikirkan juga konsekuensi dari apa yang kita ambil satu keputusan itu untuk menangani kasus-kasus yang sama-sama mengandung unsur kebijakan yang sudah tadi. Berarti kita harus melihat dampaknya seperti apa? Ya, dampak itu yang paling penting. Karena itu kan menyangkut kepada kelangsungan dari masa depan anak. Kalau itu terkait dengan siswa. Ini Bapak, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya seperti tadi, salah satu yang saya katakan tadi adalah misalnya langkah-langkahnya paling tidak kita identifikasi masalahnya dulu, kemudian sampai dengan pada melihat dampaknya. Begitu. Dari sana baru kita ambil satu yang namanya mengambil alternatif pemecahan dari masalah yang akan dipecahkan tadi. Dari sekian banyak alternatif nanti yang sulit diambil, ada yang mudah diambil, tergantung dari yang pikirkan biasanya nilai pribadi dari masing-masing individu yang bermasalah. Dan alternatif pemecahan masalah tidak juga didapat satu kesimpulan pemecahannya konsultasi dengan pihak terkait, misalnya pihak atasan sebagai pihak yang mungkin terkait juga kepada atasan. Jadi konsultasi kepada pihak terkait, baik itu atasan maupun pihak-pihak yang berkepentingan di sana, apakah itu pihak pemerintahan desa yang secara horizontal yang ada di wilayah sekolah di wilayahnya ini, supaya bagaimanapun juga kita mengambil keputusan yang memiliki dampak minimal bagi semua pihak yang terlibat. Langkah-langkah yang bisa diambil. Iya, bagus Pak ya. Berarti langkah-langkahnya itu seperti tadi, identifikasi dulu, kemudian memberikan alternatif dan langsung adanya konsultasi pihak-pihak terkait. Iya. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya mungkin Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang paling efektif itu sebenarnya pendekatan yang mungkin disebutkan tadi ya, pendekatan personal kepada si yang mengalami dilema. Paling tidak pendekatan secara individu. Mungkin kalau tidak bisa pendekatan secara individu kita lakukan mungkin yang dinamakan dengan pendekatan apa hasil yang langsung. Yang digunakan adalah mereka yang harus moral-moral apa yang harus mereka lakukan tentang kesopanan, tentang sosial. Jadi yang paling efektif sebenarnya sih tadi pendekatan pribadi, kemudian salah satunya adalah alternatif pemecahan yang diberikan dengan mempertimbangkan kemungkinan kecil yang dihasilkan nanti atau yang berdampak kepada. Tapi kalau memang permasalahan terberat yang dihadapi dengan pihak terkait agar permasalahan tidak tersebar lebih atau berdampak lebih luas. Iya, berarti kan yang pertama itu adalah pendekatan pendekatan personal terhadap peserta didik itu sendiri untuk mendapatkan alternatif yang nantinya bisa Bapak berikan kalau misalkan tidak bisa dengan konsultasi yang terkait dengan ini. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya lagi, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan kalau secara umum sih tidak terlalu besar, tapi tantangan yang berat adalah menyangkut tentang
itu tantangan terbesar, dampak yang mungkin belum bisa kita lihat hasil dari keputusan yang kita ambil secara langsung. Itu pertama. Tantangan yang kedua itu biasanya tentang waktu pengambilan keputusan. Kadang-kadang ada satu masalah yang harus diputus. Itu tantangan terbesar. Sehingga kadang-kadang pengambilan keputusan juga tergesa-gesa. Jadi yang lainnya juga tekanan itu ada konflik nilai. Kadang-kadang ada yang bertentangan antara rasa kasihan dengan keadilan. Itu juga sebuah tantangan yang tentu harus kita lihat efeknya nanti. Apakah kalau kita menekankan rasa kasihan, efeknya itu akan lebih besar kepada si yang bermasalah, ataukah efek adilnya yang lebih besar pengaruhnya. Itu juga tantangan yang paling besar itu juga emosional. Kadang-kadang emosi juga tidak bisa kita kendalikan ketika menghadapi satu masalah yang sulit. Sana menyangkut emosi, entah emosi pribadi atau emosi dari yang bermasalah sehingga menimbulkan juga emosi pribadi. Itu juga salah satu tantangan yang harus dihadapi dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi demikian banyak tantangan. Itu baru sebagian mungkin. Kalau banyak nanti nggak bisa diambil keputusan. Iya Bapak, berarti tantangan di sekolah ini itu yang pertama dampaknya dulu Bapak ini, kemudian seperti apa, kemudian waktu pengambilan keputusannya, kemudian konflik nilainya, kemudian yang selanjutnya adalah emosinya. Jadi pertanyaan selanjutnya Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Tergantung dari permasalahan. Kadang-kadang tanpa jadwal, kalau memang permasalahan itu harus diselesaikan saat itu, maka selesaikan saat itu. Tetapi kalau permasalahan itu yang memerlukan pemecahan yang lebih rumit, mungkin kita jadwalkan. Biasanya melibatkan prosedurnya itu melibatkan pihak-pihak terkait, pihak baik dari dalam maupun dari luar. Kalau permasalahan itu menyangkut hanya di dalam lingkungan sekolah saja, mungkin pihak terkait yang saya maksudkan yang internal itu adalah wali kelas, guru BK, maupun guru piket ataupun siapa saja yang menyaksikan masalah atau yang tahu terhadap masalah itu. Ditambah dengan beberapa pihak luar, misalnya dari orang tua siswa itu sendiri, orang tua atau walinya, atau juga teman-temannya, mungkin kalau ada menyangkut pada teman-temannya yang di luar. Jadi biasanya secara prosedur sih sudah ditetapkan seperti itu, tapi kadang-kadang ada yang di luar prosedur yang harus dijalankan. Seperti tadi harus diselesaikan hari ini, maka tanpa adanya tenggat waktu, tanpa adanya jadwal, kita selesaikan saat itu juga. Berarti dalam hal ini tergantung dari permasalahannya Bapak ya. Berarti ya kalau permasalahannya itu sifatnya insidental dan itu harus dilakukan sekarang hari ini tanpa tenggang waktu, kita selesaikan hari ini. Namun kalau misalnya permasalahannya itu cukup rumit, jadi kita harus melibatkan pihak-pihak terkait atau stakeholder yang ada di sekolah dulu, terutama guru BK, wali kelas, gitu. Kalau misalkan belum bisa juga baru pihak-pihak yang terlibat yang sesuai dengan permasalahannya. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya nih, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang seperti panutan. Ya. Panutan saya hanya orang tua saya saja, karena beliau yang mengajarkan saya kalau nanti
menjadi seorang pemimpin harus bisa menempatkan diri akan sebagai komandan yang harus mengambil keputusan tanpa adanya pertimbangan apapun. Jadi istilahnya perintah. Kadang mengambil keputusan juga harus sebagai pimpinan yang harus minta pertimbangan. Jadi, atau juga kita mengambil keputusan sebagai seorang bapak yang melayani dan mengayomi. Jadi panutan sih orang tua saja yang dari kecil sudah ditanamkan seperti itu. Kemudian pengalaman juga kita juga ajarkan bagaimana suatu keputusan itu diambil. Dan kita juga pernah punya pengalaman untuk diminta pertimbangan apa yang harus dilakukan ketika menghadapi suatu masalah. Itu dari pengalaman itu yang pernah kita berikan, kita sudah melihat hasilnya ketika yang meminta pertimbangan itu menjalani apa yang kita berikan alternatif. Walaupun setiap individu tidak berbeda-beda lah cara menerangkan alternatif yang berbeda. Sekali Pak ya, berarti panutan kita itu adalah orang tua serta pengalaman-pengalaman yang sangat luar biasa yang Bapak sudah alami. Pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema ini? Pembelajaran yang bisa dipetik yang pernah saya alami yaitu selama ini keputusan yang saya ambil itu kebanyakan diikuti sehingga tidak berdampak pada siswa yang lain. Karena satu orang bermasalah, bagaimana kita bisa mengatasi alternatif yang tadi itu yang sudah saya berikan itu dijalankan, kemudian sedikit dampaknya kepada si siswa yang bermasalah, karena selama ini permasalahan itu kebanyakan pada siswa dan teman-temannya. Justru keputusan yang diambil dampaknya itu banyak positif kepada teman-teman dari si anak yang bermasalah. Itu kayaknya. Baik Bapak. Berarti dapat saya simpulkan Bapak ini berarti dari pengambilan keputusan yang Bapak pernah lakukan di sekolah ini, yaitu Bapak yang pertama melihat bagaimana kasus tersebut, yang pertama, yang kedua bagaimana Bapak mengidentifikasi masalah itu, mencari alternatif yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut, serta berkolaborasi dalam bertanggung jawab dan warga sekolah yang ada di sini, baik itu dari guru, wali kelas, kemudian adanya pihak-pihak yang terlibat juga, dan selalu berkonsultasi dengan stakeholder yang ada di sekolah ini. Begitu Bapak ya? Iya Bapak. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Jika ada kesalahan dalam proses wawancara saya kali ini, saya minta maaf. Saya tutup dengan para mosanti ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih sama-sama. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat siang, salam bahagia. Salam bahagia. Selamat siang, Bu Yuni. Selamat siang Ibu. Ibu, seperti yang saya sampaikan kemarin, bahwa pada hari ini saya akan melakukan wawancara terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Sebelumnya, saya ingin Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, baik. Terima kasih ini kesempatannya karena saya dipercaya ya untuk menjadi narasumber dalam tugas Ibu terkait dengan dilema etika dan rujukan moral, kan seperti itu. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ibu Sri Agung Ayusa Sasmita. Saya kepala sekolah di SD Negeri 2 Batuang. Ya Ibu, selanjutnya kita langsung saja Bu ya ke pertanyaan. Apa Ibu siap? Kan? Oke. Pertanyaan yang pertama Ibu,
selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Oke, baik. Kalau dari kasus terkait dilema etika maupun rujukan moral, yang pertama kita harus memahami dulu situasi dari kasus yang kita hadapi. Nah, apabila kasus yang kita hadapi itu adalah dua hal yang benar, yang dihadapkan pada benar lawan benar, itu merupakan dilema etika, kan seperti itu. Oke. Kemudian kalau misalnya kasus itu berupa situasi benar lawan salah, maka itu merupakan rujukan moral. Jadi pertama, cara mengidentifikasinya adalah untuk mengetahui nilai-nilai kebajikan universal yang bertentangan itu, baik itu benar lawan benar atau benar lawan salah, seperti itu. Ya, berarti kita memahami dulu kasus tersebut. Ya. Baik, pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Oke. Seperti yang sampaikan tadi kan, kalau misalnya ada dua kasus yang memiliki nilai kebajikan universal yang sama-sama benar, maka itu kita kategorikan sebagai dilema etika, kan seperti itu. Oke. Jadi dalam mengambil keputusan terkait kasus dilema etika itu, kita pertama harus dulu menganalisis atau mengidentifikasi nilai-nilai universal apa yang bertentangan, kan benar lawan benar. Benar lawan benar seperti apa? Misalnya cinta dan kasih sayang, seperti itu. Misalnya rasa keadilan dan kepedulian, itu harus kita pahami betul yang mana dari kasus tersebut terkait dengan nilai-nilai kebajikan universal yang bertentangan. Itu dulu yang dipahami. Ya. Jadi setelah kita memahami apa saja nilai-nilai yang bertentangan, maka kita perlu melakukan pengambilan keputusan. Itu ada namanya 9 langkah pengambilan keputusan. Ya, seperti Bu Yudi kan sudah pelajari juga. Iya. Baik Ibu, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Oke. Kalau langkah-langkah, baik itu dalam mengambil keputusan terkait dilema etika maupun rujukan moral, ya, kita selalu menerapkan 9 langkah. 9 langkah yang saya sebutkan tadi, diantaranya yang pertama kita perlu ini mengidentifikasi nilai-nilai universal apa yang bertentangan, nilai kebajikan universal apa yang bertentangan. Kemudian yang kedua, kita perlu menentukan siapa saja orang-orang yang terlibat ya dalam kasus tersebut. Nah, karena nantinya kita perlu untuk mencari fakta-fakta terkait dari kasus yang sedang dihadapi. Maka orang-orang inilah perlu kita ajak rembuk bersama untuk mengetahui data dan fakta akurat terkait kasus yang kita hadapi. Nah, setelah itu baru kita analisis, baik itu analisisnya dengan pengujian benar lawan benar, dengan uji legalitas, kemudian uji regulasi, pengujian benar lawan salah. Kemudian setelah itu juga kita perlu, setelah uji itu kan kita tahu ini apakah dari nilai kebajikan universal A dan B yang tadi itu sesuai nggak, apakah melanggar hukum, uji legalitas apakah melanggar hukum, kemudian apakah juga dia melanggar regulasi, kan seperti itu. Jadi kita harus pahami betul terlebih dahulu. Nah, kemudian tadi saya sampaikan juga ada namanya pengujian benar lawan salah. Itu kan ada yang namanya mengacu pada 4 paradigma pengambilan keputusan. Itu sudah harus dipahami juga. Oke. Kemudian setelah itu kita harus menerapkan prinsip resolusi, Bu Yuni. Nah, resolusi artinya apa sih yang ingin hasil yang kita harapkan, apakah hasil akhir ataukah prosesnya, kan itu ada 3 ya, jadi itu dipahami juga. Kemudian setelah itu baru kita harus mulai berpikir kayak out of the box ya, jadinya harus berpikir di luar kotak-kotak sehingga kita tuh bisa mengambil keputusan-keputusan yang mungkin di luar ini gimana ya rasanya, yang belum pernah kita ambil sebelumnya. Jadi seperti itu, ide-ide kreatif lain yang mungkin muncul untuk dapat mengatasi masalah tersebut gitu. Nah, setelah itu barulah kita ambil keputusan setelah
melalui proses yang panjang tadi ya, langkah-langkah itu melalui pengumpulan fakta, kemudian uji-uji, kemudian paradigma berpikir, apa tujuan kita dalam mengambil keputusan tersebut, hingga akhir kita bisa mengambil ide-ide yang di luar dari hal-hal yang umum sudah kita ambil sebelumnya. Kita bisa mengambil keputusan. Nah, setelah keputusan kita ambil, ingat dari keputusan itu kita juga perlu review lagi, benar nggak nih keputusan. Nah, setelah direview, karena nanti kedepannya ketika kita mengalami kasus yang serupa, kita dapat dijadikan sebagai referensi dari keputusan yang sudah kita ambil sebelumnya, gitu, terkait kasus dilema etika dan rujukan moral. Oke, bagus sekali ya Bu ya, langkah-langkahnya itu yaitu ada 9 langkah pengambilan keputusan, kemudian 4 paradigma dan juga 3 prinsip yang harus kita lakukan. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke, hal-hal yang saya anggap efektif itu adalah yang pertama itu ada ketika kita dapat mengidentifikasi aktor-aktor ya atau siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut, itu pertama harus tuh. Jadi karena apa? Nanti mereka yang akan kita ajak berembukkan atau bermusyawarah ya terkait dengan kasus yang sedang dialami, yang perlu nantinya dipecahkan, kan seperti itu. Namanya kan kita perlu untuk bermusyawarah ini berarti orang-orang yang terlibat di dalam kasus tersebut harus kita kumpulkan untuk mencari fakta, kan seperti itu. Nah, kemudian yang saya anggap efektif adalah ketika kita sudah memahami situasi dari kasus tersebut, kita juga sudah bisa mengumpulkan aktor-aktor yang terlibat, kita bisa bermusyawarah, dan kita juga di dalam pengambilan keputusan itu seperti yang sampaikan selalu menerapkan 9 langkah itu, 9 langkah pengujian atau pengambilan keputusan. Karena apa? Ketika kita sudah menerapkan langkah-langkah itu, saya yakin nih bahwa hasil dari pengambilan keputusan kita di akhir itu lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Oh gitu. Selanjutnya Ibu, nah dari hal yang efektif tadi, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Oke. Kalau yang jadi tantangan karena dilema etika ini adalah nilai yang benar lawan benar ya. Terkadang kita itu di awal saya sebagai pemimpin atau sebagai kepala sekolah itu adalah kita sering merasa iba ya. Nah, meskipun regulasi ada, tapi kasihan kadang gitu. Tapi tetap ketika kita sudah menerapkan itu langkah pengujian berdasarkan regulasi, ternyata ini bertentangan, meskipun kita iba ya sebenarnya, tapi karena memang ini seharusnya tidak dilakukan, meskipun benar kalau misalnya dari segi kemanusiaan, kasihan anak atau gimana alasannya. Jadi tetap kita itu berpatokan pada regulasi, baik dari segi hukum juga legalitas hukumnya, kemudian mana yang terbaik, yang memang benar ya, memang benar dalam tanda petik benar sesuai dengan hukum dan regulasi. Kadang kita anggap oh ini benar karena kasihan gitu ya, emosional lah seperti itu ya. Baik Ibu, selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oke. Kalau misalnya saya menemukan situasi kasus dilema etika maupun rujukan moral, itu biasanya tidak ada ya jadwal khusus. Jadwal khusus artinya harus minggu depan diselesaikan atau harus hari ini, itu tidak, atau harus mendesak sekarang juga tidak. Itu menyesuaikan situasional ya. Kalau saya itu situasional Bu Yuning. Jadi ketika kita dihadapkan pada kasus yang memang harus segera untuk diatasi dan ditangani, berarti kita harus mengambil keputusan pada saat itu juga kan gitu. Tapi tetap harus melalui proses-proses yang saya sebutkan tadi, langkah-langkah itu. Nah, ketika kita misalnya masih punya space waktu, berarti kita kan lebih banyak waktu untuk berpikir ya, untuk menganalisis situasi, kemudian menentukan keputusan yang terbaik yang kita ambil, seperti itu. Berarti disesuaikan dengan permasalahannya. Jika permasalahan itu insidental, jadi saat itu juga ditangani. Namun kalau permasalahan itu cukup rumit,
mungkin bisa diberikan waktu dan diberikan apa namanya itu sesuaikan dengan pihak-pihak yang terlibat juga. Ya. Betul. Jadi situasional. Iya, situasional. Ya. Oke Ibu, selanjutnya Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Oke, kalau faktor-faktor yang membantu dalam penyelesaian kasus dilema etika itu sudah pasti yang saya sebut tadi Bu ini ya. Aktor-aktor yang terlibat itu perlu. Itu kalau misalnya kita tidak bisa mengidentifikasi siapa saja yang terlibat di dalamnya, otomatis fakta-fakta yang kita ambil kan kurang akurat. Nah, jadi kita perlu pertama yang jadi faktor keberhasilan adalah gini, pihak-pihak yang terlibat itu dapat memberikan fakta-fakta yang akurat. Itu pertama. Yang kedua itu faktor keberhasilannya itu yang saya sampaikan tadi, bahwa kita perlu menerapkan 9 langkah karena ini memang penting Bu. Karena ini kita dihadapkan pada situasi yang kalau dilema etika ini Bu ya, kalau keputusan moral kan sudah pasti benar atau salah, ya udah yang benar, yang salah jangan diikuti. Tapi ketika dilema etika ini susah memang kita, karena semuanya kita anggap benar, ini benar, ini benar. Jadi, nah untuk mengambil keputusan benar yang tepat dari kedua benar ini, maka kita harus menerapkan itu 9 langkah itu. Jadi ketika sudah menerapkan 9 langkah itu, saya yakin itulah faktor keberhasilan dalam mengambil keputusan saya selama ini. Iya, betul sekali ya, tentunya pihak-pihak terlibat ya berarti Bu ya dalam hal ini. Baik, pertanyaan terakhir Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika? Oke, dari semua yang sudah saya alami ya terkait dengan kasus dilema etika, kebetulan di sekolah saya sih yang selama ini kurang lebih 8 bulan terakhir tidak terlalu banyak sih kasus dilema etika. Karena apa? Karena pertama saya sudah selalu ya mengajak nih guru-guru untuk paham regulasi terlebih dahulu. Itu yang paling penting Bu ini ya. Jadi kita perlu berikan edukasi juga pada guru maupun tenaga pendidikan agar paham apa saja si tupoksi dan apa saja aturan yang perlu kita pahami betul di sekolah. Sehingga memang jarang sekali saya mengalami kasus dilema etika, tapi pernah ya Bu. Jadi dari pengalaman tersebut yang dapat saya petik ya, pengalaman tersebut dan yang dapat saya petik itu adalah yang pertama, ketika kita dihadapkan pada kasus dilema etika di mana keduanya itu kita anggap benar ya dari kedua sisi, kita perlu pertama memahami nilai-nilai kebajikan yang berlawanan itu tuh apa. Seperti tadi saya sampaikan, cinta atau mungkin kasih sayang ya, kemudian kemudian keadilan ya, seperti itu perlu dipahami. Kemudian kita juga perlu memahami bagaimana paradigma berpikir ya dalam pengambilan keputusan. Kemudian kita juga perlu sebagai acuan dari sudut pandang dalam pengambilan keputusan juga, kan juga tadi saya sampaikan itu perlu pahami juga. Kemudian dan mendapat langkah strategis dalam pengambilan keputusan sehingga nantinya keputusan yang kita ambil itu dapat lebih dipertanggungjawabkan, dapat lebih bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Ibu dapat saya simpulkan bahwa di dalam sekolah ini tuh pentingnya Ibu sebagai pemimpin adalah yang pertama pengambilan keputusan ini dari 9 langkah tersebut, kemudian 4 paradigma dan 3 cara berpikir, dan selanjutnya mengenai pemahaman regulasi yang penting di sini dan juga tahu mengenai tupoksi dari pihak-pihak yang terlibat seperti itu. Dan juga tidak hanya itu, memahami nilai kebajikan yang paling penting. Terima kasih Ibu atas penyampaian dari wawancara ini. Jika dalam wawancara ini terdapat kesalahan